Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1061. Tak terkalahkan dengan satu pedang, perang. Fu Wu memegang pedang King Xuan dan perlahan berjalan menuju jutaan orang kuat. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Kaisar Dao Duan-Duan memandang Fu Wu dan berkata sambil tersenyum, mereka hanya mengirim satu orang ke sini. Jadi tentu saja kita tidak bisa bertarung dalam kelompok. Siapa yang akan membunuhnya? Aku akan melakukannya. Begitu suara Kaisar Dao multidimensi jatuh, pemimpin ksatria suci abadi tiba-tiba berjalan perlahan di atas kudanya. Tanpa basa-basi, kuda di bawah selangkangannya tiba-tiba melompat dan melintasi lapangan seperti sambaran petir-petir. Di kejauhan, Fu Wu tiba-tiba menghunus pedangnya lalu menyimpannya. Saat dia meletakkan pedangnya, dia sudah berada beberapa meter di belakang pemimpinnya. Di belakangnya, pemimpin itu masih berlari dengan liar, tetapi kepalanya telah hilang. Bunuh seketika dengan satu pedang. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang beradab dan berkuasa di tempat itu sedikit terkejut. Wanita ini memiliki kekuatan. Mata Yong Heng Wu, penguasa doa, dan Brahma Yama Luo Tianzun tertuju pada pedang King Xuan di tangan Fu Wu. Mata mereka bertiga sedikit serius. Terutama mata Yong Wu berat yang dikenakan oleh pemimpin resimennya armor sangat menakutkan. Bisa dikatakan di antara orang-orang dengan level yang sama, memakai armor berat ini bisa mengalahkan 1 lawan 5. Namun, dia tidak menyangka kalau armor berat ini sama rapuhnya dengan kertas di depannya pedang ini. Setelah Fu Wu membunuh pemimpin resimen dengan satu pedang, dia kemudian melihat ke arah yang kuat seperti Kaisar Duan Tao. Kaisar Duan Tao tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin bertemu gadis ini? Siapa yang bisa membunuh dia? Pedang di tangannya itu siapa orangnya? Aku akan melakukannya. Begitu suara itu turun, di belakang Yong Heng Wu, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan keluar. Melihat lelaki tua berjubah hitam ini, Brahma Yama Luo Tianzun dan penguasa doa sama-sama sedikit terkejut. Orang tua ini bukanlah orang biasa, melainkan tetua tertinggi dari suku abadi, Sing abadi dalam peradaban abadi. Miliknya kekuatan bisa menduduki peringkat 3 besar. Disinilah pembangkit tenaga listrik teratas muncul secara langsung. Setelah Eternal Sing keluar, dia menatap Fu Wu tanpa basa-basi. Dia mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, area ruang waktu di mana dia dan Fu Wu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Saat ini, Fu Wu tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Suara pedang bergema, Eternal Sing sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, ruang dan waktu di sekitarnya langsung hancur dan musnah, dan di depan alisnya, sebuah pedang keluar tanpa peringatan apapun. Eternal Sing tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Namun, berkas cahaya hitam itu hancur begitu menyentuh pedang Fu Wu. Pada saat ini, Sing abadi sudah mundur 10.000 kaki jauhnya. Di langit di atas kepala Fu Wu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, telapak tangan raksasa yang menahan langit melesat ke udara, lalu terbanting ke bawah. Aura dan momentum yang kuat tiba-tiba mengguncang seluruh langit berbintang hingga mendidih. Fu Wu bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai. Tertawa, tangan raksasa yang memegang langit hancur. Melihat pemandangan ini, pupil mata Sing yang abadi di kejauhan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan pedang di tangan wanita ini. Tidak, aku juga terlalu meremehkan kekuatan wanita ini. Di kejauhan,
Ye Guan sedikit emosional saat melihat pemandangan ini, dan berkata dengan lembut, ilmu pedangku jauh lebih rendah daripada Sister Fu. Jika dia memegang pedang King Xuan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, tapi tidak akan berlebihan seperti saat Fu Wu memegangnya. Pada saat ini, dia benar-benar percaya bahwa Fu Wu dengan King Xuan Sword Dao dapat membunuh Jing Chu Guozi secara instan. Saat ini, Fu Wu tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, mata Xing yang abadi tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, pedang sudah ada di depannya. Eternal Xing merasa ngeri, dan dia dengan cepat mengeluarkan perisai hitam tebal di depannya. Bang! Hanya dengan satu serangan pedang, perisai hitam tebal itu berubah menjadi bubuk, dan Eternal Xing sendiri terlempar ribuan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, tubuhnya meledak, darah berceceran, dan hanya jiwanya yang tersisa. Tetapi pada saat ini, serangan pedang lain datang. Murid Yong Xing menyusut menjadi bentuk sulaman dalam sekejap, dan dia buru-buru berteriak, "Ketua, selamatkan aku." Pada saat ini, dia merasakan nafas kematian, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengambil pedang ini. Meski agak memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan kehilangan nyawa. Saat Yong Heng Xing berteriak minta tolong, Yong Heng Wu menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, Fu Wu tiba-tiba berhenti, berbalik dan menyerang dengan pedang. Saat sepotong cahaya pedang menebas, Yong Heng Wu langsung terpotong ribuan kaki jauhnya. Tapi Fu Wu juga mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Tapi secara kebetulan, arah mundurnya persis ke arah Yong Heng Xing. Jadi selama dalam proses mundurnya, Xing abadi langsung dilewati oleh cahaya pedang dan langsung diserap oleh pedang King Xuan. Setelah Fu Wu berhenti, pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar dan mengeluarkan serangkaian suara pedang. Di kejauhan, ketika Yong Heng Wu melihat Yong Heng Xing dibunuh secara langsung, wajahnya menjadi sangat jelek. Tentu saja dia lebih terkejut karena tangan kanannya masih mengeluarkan darah. Pedang Fu Wu langsung melukainya. Kaisar Dao Duyuan melirik pedang King Xuan di tangan Fu Wu dan tersenyum. Apakah ada orang lain yang menginginkan pedang di tangan gadis ini? Di lapangan, semua orang kuat saling memandang, tidak ada yang berani berdiri. Mereka tidak bodoh, jadi mereka secara alami melihat teror dari pedang ini. Membunuh Xing abadi hanya dengan 3 pedang sungguh keterlaluan. Pada saat ini, Yong Heng Wu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, aura menakutkan menyapu lapangan seperti arus deras, langsung menuju ke Fu Wu. Mata Fu Wu perlahan tertutup, dan pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar. Terjadi keheningan sesaat, tiba-tiba, suara pedang terdengar dari langit ke bumi. Cahaya pedang menembus langit. Bang! Sesosok tubuh mundur dengan keras dari lapangan, mundur hampir 10.000 kaki sebelum berhenti. Itu adalah Yong Heng Wu. Saat Yong Heng Wu berhenti, ruang dan waktu tanpa akhir di belakangnya langsung hancur dan berubah menjadi jurang ruang dan waktu yang tak berdasar. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Menekan seni bela diri abadi dengan satu pedang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Master Qi dan Brahma Yama Luo Tianzun terkejut saat ini. Anda harus tahu bahwa prajurit abadi ini berada di luar alam abadi dan termasuk dalam langit-langit peradaban kosmik tingkat 6 peradaban kosmik tingkat kelima. Ya, meskipun dia adalah langit-langit peradaban kosmik tingkat kelima, mustahil untuk bersaing dengan langit-langit peradaban kosmik tingkat ke-6. Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Itu pedang itu." Mata pemimpin doa tertuju pada pedang King Xuan yang bergetar di tangan Fu Wu, dan dia sedikit tidak percaya. Satu pedang memungkinkan dia melintasi peradaban. Fan Yan Luo Tianzun melirik Ye Guan,
sedikit kerumitan muncul di matanya. Ada orang yang lebih kuat di belakangnya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan. Lord Destiny dengan rok polos juga membuatnya putus asa. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Saat dia melihat leluhur peradabannya bersujud kepada Kaisar Banyak Dao, dia benar-benar putus asa. Pada saat itu, dia tahu bahwa kekuatan Kaisar Dao multidimensi ini benar-benar di luar imajinasinya, karena dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan nenek moyang peradabannya sendiri, pendiri peradaban kosmik tingkat 6, namun, pendiri peradaban kosmik tingkat 6 ternyata adalah murid Kaisar Tao multidimensi. Meskipun Tianming yang mengenakan rok polos juga sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan lebih kuat dari Kaisar Dao multidimensi. Ledakan, pada saat ini, aura kuat tiba-tiba keluar dari lapangan. Tombak suci abadi, saat ini, seseorang berseru. Semua orang memandangi senjata abadi itu, di tangannya terdapat tombak emas. Tombak itu terbuat dari emas dan berkilau dengan cahaya keemasan. Di sekeliling badan senjata, cahaya perlahan bertahan, terutama di ujung senjata. Api keemasan dan keemasan cahaya terus mengalir keluar. Tombak suci abadi, harta paling berharga dari peradaban abadi, dapat menduduki peringkat 3 teratas di antara benda-benda ketuhanan di seluruh multiverse. Saat Wu Abadi memegang tombak suci abadi, auranya tiba-tiba berubah drastis. Yong Hengwu menatap Fu dengan mata dingin. Ayo lagi. Suaranya seperti guntur. Saat suara itu jatuh, Yong Hengwu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan menyapu lapangan. Hancurkan dunia, menghadapi pukulan kuat dari seni bela diri abadi. Ekspresi Fu setenang air. Ketika seberkas cahaya keemasan menghampirinya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Itu adalah pedang yang sederhana, tetapi saat pedang itu ditusukkan, pilar cahaya keemasan hancur, dan kekuatan mengerikan meledak dari area ruang waktu di mana mereka berdua berada, dan aura kuat bergerak ke arah mereka seperti angin dan ombak. Kaisar Tao multidimensi dan orang kuat lainnya datang ke sini. Kaisar Dao multidimensi tersenyum dan melambai ringan. Dalam sekejap, aura dan gelombang menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, orang-orang berkuasa seperti penguasa Doa dan Brahmayama Luo Tianzun semuanya terkejut. Ketika orang-orang kuat di lapangan memandang Kaisar Dao yang memiliki banyak segi, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan rasa kagum. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba kehilangan suaranya dan berkata, "Perpecahan tombak suci abadi." Mata semua orang beralih dari Kaisar Dao multidimensi ke Yong Hengwu, dan ketika mereka melihat Yong Hengwu, semua orang kuat tercengang. Karena mereka menemukan bahwa tombak suci abadi di tangan prajurit abadi benar-benar retak. Retak. Orang-orang kuat dari peradaban abadi itu langsung bingung. Tombak suci abadi ini adalah benda suci nomor 1 dari peradaban abadi, tapi dipatahkan seperti ini. Guru Doa dan Brahmayama Luo Tianzun saling memandang, dan keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tombak suci abadi tidak hanya menyerahkan pedang di tangan pendekar pedang wanita. Itu retak hanya dengan satu serangan pedang, memalukan. Setelah Yong Hengwu berhenti dan melihat tombak suci abadi yang terbelah di tangannya, dia benar-benar bingung. Tombak suciku ini tidak lewat begitu saja. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang King Xuan di tangan Fu di kejauhan, merasa kaget dan bingung. Pada saat ini, pedang King Xuan di tangan Fu tiba-tiba bergetar sedikit dan mengeluarkan suara pedang. Ekspresi ganas melintas di mata prajurit abadi. Dia mengepalkan tombak suci abadi dengan erat dan hendak melakukannya lagi. Tapi pada saat ini,
Tombak suci abadi bergetar hebat. Tombak suci, tangan itu kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke Ye Guan. Gemetar. Ia ingin menyerah. Saat ini, semua orang bingung. Ekspresi Ye Guan juga membeku. Bab 1062, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tombak suci abadi sebenarnya ingin menyerah. Melihat pemandangan ini di depan mereka, orang-orang kuat dari ras abadi di lapangan menjadi gila. Ini adalah artefak peradaban abadi nomor 1. Dan sekarang, ia benar-benar memilih untuk menyerah di depan semua orang yang beradab selamanya. Apa ini? Yong Heng Wu juga kembali sadar pada saat ini. Dan pada saat ini, wajahnya sama jeleknya dengan dia seperti sedang mengunjungi kuburan. Tombak suci abadi ini sebenarnya memilih untuk menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dalam kemarahan, Yong Heng Wu tiba-tiba meraung dan meninju Ye Guan. Tapi saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Bang! Yong Heng Wu langsung dipotong ribuan kaki jauhnya oleh pedang ini. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Fu Wu. Fu Wu berdiri di depan Ye Guan, memegang pedang panjang dan mengenakan pakaian putih seperti salju, seperti makhluk abadi. Yong Heng Wu menatap Fu Wu. Ada bekas pedang panjang di lengan kanannya, dan darah perlahan mengalir dari bekas pedang itu. Tubuhnya bukanlah tubuh biasa, tapi rapuh seperti tahu di depan pedang ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak suci abadi. Ledakan, cahaya keemasan langsung menyelimuti Ye Guan. Ambil inisiatif untuk mengenali Tuhan. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat dari peradaban abadi tiba-tiba menjadi semakin jelek. Dewa nomor 1 dalam peradaban mereka secara terbuka mengakui orang luar di depan mereka. Sayang sekali, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menatap Yong Wu. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, "Kamu tidak punya senjata. Ini agak tidak adil. Bagaimana kalau aku meminjamkanmu senjata ini?" Setiap orang membunuh seseorang tapi juga membunuh hatimu. Mata orang-orang kuat dari peradaban abadi itu seperti pedang tajam saat ini. Jika mata bisa membunuh, Ye Guan mungkin sudah mati jutaan kali. Yong Heng Wu menatap Ye Guan. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan berkata, "Bunuh." Membunuh, begitu kata-kata ini diucapkan, tidak jauh dari sana, puluhan ribu ksatria suci abadi tiba-tiba bergegas keluar seperti kilat, menargetkan Ye Guan dan Fu Wu. Pertarungan geng. Setelah melawan Fu Wu selama beberapa ronde, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap biarawati pedang ini dalam satu pertarungan. Pedang ilahi itu terlalu menakutkan, dan ilmu pedang wanita itu sangat tidak terduga sehingga dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, dia dengan tegas memilih bertarung dalam kelompok. Puluhan ribu ksatria suci abadi biasanya terlatih dengan baik. Saat mereka bergegas keluar, tidak ada kekacauan sama sekali. Sebelum mereka bisa bergegas ke depan Ye Guan dan Fu Wu, puluhan ribu aura menakutkan telah bergegas menuju kamu Guan, di depan Guan Yu. Cahaya dingin melintas di mata Fu Wu, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, kendo yang menakutkan akan keluar dari tubuhnya, dan saat kendo ini akan dituangkan ke pedang King Xuan, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Tertawa, dalam sekejap, ratusan kepala ksatria suci abadi naik ke langit. Sebelum ratusan kepala ksatria menyentuh tanah, cahaya pedang lain melintas. Cahaya pedang ini merobek kelompok kavaleri yang rapi. Dalam sekejap mata, ada ratusan kepala lainnya. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, Fu Wu langsung membunuh kelompok ksatria suci abadi, dan di belakangnya, ada hampir 3.000 mayat. Melihat pemandangan ini,
Orang-orang kuat yang tidak jauh dari situ semuanya memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah Fu Wu membunuh kelompok Ksatria Suci Abadi, dia tidak berhenti, tetapi berbalik untuk membunuh mereka dengan pedangnya. Dia sangat cepat, dan melintas melewati lapangan seperti guntur. Ratusan kepala kavaleri naik ke langit. Pembantaian langsung, baju besi emas berat yang membanggakan dari peradaban abadi seperti kertas di depan pedang Fu Wu dan King Xuan, hancur karena satu sentuhan. Melihat mayat ksatria suci abadi di depannya, wajah Wu abadi sepucat kertas, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, Fu Wu telah membantai ratusan kavaleri ksatria suci abadi. Tak jauh dari situ, Sang Guru Doa dan Brahma Yama Luo Tianzun juga sangat ketakutan saat ini. Harus dikatakan bahwa kekuatan Fu Wu ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Apakah ini benar-benar berasal dari peradaban kosmik tingkat 5? Gui Yuki dan Gu Xiu juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka pendekar pedang wanita di depan mereka begitu kuat. Faktanya, Ye Guan sedikit terkejut saat ini. Dia tahu bahwa pedang King Xuan di tangan Fu Wu pasti akan membuat Fu Wu lebih kuat. Tapi dia tidak menyangka Fu Wu akan menjadi begitu kuat. Ini hanyalah pembunuhan acak. Orang paling tenang di lapangan adalah Kaisar Dao multidimensi. Dari awal hingga sekarang, dia mempertahankan senyuman tenang di wajahnya. Pada saat ini, Fu Wu tidak jauh dari situ telah membunuh ribuan orang kuat dari ksatria suci abadi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fu Wu telah membunuh setengah dari ksatria suci abadi. Yong Heng Wu itu buru-buru memberi perintah, mundur, mundur. Dia tahu jika pertarungan berlanjut, pendekar pedang wanita di depannya bisa membunuh seluruh ksatria suci abadi. Inilah elit peradaban abadi, dan mereka tidak bisa mati sia-sia di sini. Saat perintah bela diri abadi dikeluarkan, para ksatria suci abadi buru-buru mundur ke belakang Kaisar Dao yang beragam. Yong Heng Wu melirik Kaisar Dao multidimensi tidak jauh dari sana, dan dia sebenarnya sedikit tidak puas, karena dia tahu bahwa jika Kaisar Dao multidimensi mengambil tindakan, dia tidak akan kehilangan begitu banyak ksatria suci abadi. Ksatria suci, dia telah melatih semua orang kuat di ksatria dengan sepenuh hati. Tapi setengah dari mereka hilang dalam satu gerakan, dan jantungnya berdarah. Namun, dia sama sekali tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Dia tidak menantang Fu Wu lagi, tapi diam-diam mundur ke samping. Sejak awal, peradaban abadi seharusnya tidak menjadi begitu menonjol, dan bahkan kehilangan tombak suci abadi meskipun tidak ada yang membicarakannya. Sungguh suatu kerugian. Melihat Yong Heng Wu mundur, Kaisar Dao Duo tersenyum, lalu berkata, apakah masih ada orang yang tersisa untuk menantang pembudidaya pedang ini berduel? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Tuhan yang berdoa dan Brahma Yama Luo Tianzun di sampingnya. Melihat mata Kaisar Duo Dao, ekspresi Brahma Yama Luo Tianzun dan penguasa doa tiba-tiba menjadi gelap. Mereka secara alami memahami arti Kaisar Duan Dao, yaitu memintanya menyerahkan namanya. Pada saat ini, pendekar pedang berpakaian putih di sebelah guru yang berdoa tiba-tiba keluar. Tuhan yang berdoa buru-buru berkata, Bai Xiang. Bai Xiang menoleh ke arah pemohon. Saya ingin melawannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Fu Wu tidak jauh dari sana. Dia melirik pedang King Xuan di tangan Fu Wu, dan kemudian berkata, benda asing adalah benda asing, bukan cara yang benar. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menunjuk. Berdengung, seruan pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi. Saat berikutnya, kotak pedang di belakangnya bergetar hebat. Kemudian,
Pedang terbang tiba-tiba naik ke langit dan kemudian menebas lurus ke bawah. Pedang ini sangat mendekati titik ekstrim. Sebelum banyak orang di lapangan dapat bereaksi, pedang tersebut telah mencapai Fu Wu. Fu Wu mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Bang! Pedang terbang itu langsung hancur. Saat berikutnya, Fu Wu sudah berada di depan Bai Xiang. Tiba-tiba Bai Xiang menamparkan kotak pedang di belakangnya dengan tangan kanannya yang sudah berada di hadapannya. Namun, begitu ribuan lampu pedang bersentuhan dengan pedang King Xuan di tangan Fu Wu, pedang itu langsung hancur. Tertawa, sebelum ribuan lampu pedang benar-benar hancur, Fu Wu sudah muncul 100 kaki jauhnya di belakang Bai Xiang. Di belakangnya, mata Bai Xiang melebar. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi saat berikutnya, kepalanya jatuh langsung dari lehernya, dan darah seperti pilar. Pembunuhan instan, terjadi keheningan. Fu Wu melambaikan pedang Zhong King Xuan dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Ye Guan. Dia tidak berbicara, tetapi menghadapi kelompok pembangkit tenaga listrik lampu Kaisar Tao multidimensi, matanya setenang air. Di lapangan, orang-orang kuat yang beradab itu memandang Fu Wu dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka tidak lagi berani meremehkan pembudidaya pedang dari peradaban kosmik tingkat kelima ini. Pada saat ini, Kaisar Dao multidimensi tiba-tiba tertawa. Gadis ini berasal dari peradaban kosmik tingkat kelima, dan pada saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh peradaban kosmik tingkat 6 yang berani bertarung dengannya. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Dao Duo, wajah semua orang beradab yang kuat di lapangan menjadi sedikit panas. Pada saat ini, Gu Xiu, nenek moyang peradaban pemakan, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Kalau begitu biarkan aku belajar tentang pedang gadis ini. Del, Kaisar Dao yang memiliki banyak segi tiba-tiba berbicara. Gu Xiu berbalik dan melihat ke arah Dao Emperor Duo, yang tersenyum dan berkata, pedang itu menahan jiwa. Jika kamu melawannya dalam bentuk ini, kamu tidak memiliki kesempatan. Wajah Gu Xiu menjadi gelap. Pada saat ini, Kaisar Yuan Duan Dao tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menepuk ringan Gu Xiu di udara. Ledakan, sesaat, ruang dan waktu di atas kepala Gu Xiu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, kekuatan misterius tiba-tiba jatuh langsung ke dalam jiwanya. Saat semua orang diliputi keraguan, mereka melihat tubuh Gu Xiu tumbuh sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di lapangan tercengang. Membentuk kembali tubuh, dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh fisik Gu Xiu telah berubah bentuk sepenuhnya. Gu Xiu tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan, dan perasaan tercekik muncul. Pada saat ini, Gui Yuki tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, ini adalah kekuatan waktu yang legendaris, pembentukan tubuh waktu. Waktu pembentukan tubuh, Brahma Yama Luo Tianzun dan orang lain di lapangan menjadi bingung ketika mendengar ini, tetapi terlihat dari wajah kaget Gui Yuki bahwa ini pasti tubuh yang sangat mengagumkan. Dan Nagu Xiu juga kaget setelah mendengar perkataan Gui Yuki. Pembentukan tubuh waktu setara dengan tubuh waktu, dan tubuh waktu ini adalah tubuh dewa super peringkat kedua di seluruh peradaban kosmik tingkat 6. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak lebih dari 5 benda khusus yang muncul sepanjang sejarah multiverse. Tapi sekarang, dengan lambaian tangannya, tuannya menciptakan waktu untuk dirinya sendiri. Takut, Gu Xiu tiba-tiba merasa bahwa gurunya tak terduga, seperti alam semesta tanpa batas, begitu dalam hingga tidak ada akhir. Pada saat ini,
Gu Xiu dan Nagu Yuki memandang Kaisar Tao dari jauh, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang maha kuasa. Gu Xiu menahan rasa terkejut di hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Tao Duanduo, lalu perlahan berbalik untuk melihat ke arah Fu Wu tidak jauh dari situ. Dia melirik pedang di tangan Fu Wu, lalu terkekeh, biarkan saja potong dulu dengan pedang. Bersambung.